반정실로 통이라. Film ini menceritakan tentang keadaan supranatural yang sangat mengerikan. Sebuah keluarga kaya Korea yang bermukim di Los Angeles, mereka memanggil sepasang dukun muda untuk menyelamatkan bayi mereka yang baru lahir. Setelah mengalami kejadian mistis, bayi ini terus menangis karena diganggu oleh iblis jahat. Dua dukun ini bernama Hwarim dan Bonggil. Saat tiba di sana, Hwarim langsung memeriksa keadaan bayi itu, dan dia merasakan ada bayangan gelap dari leluhur mereka yang terkait di keluarga itu. Mendengar pernyataan dari Hwarim, terlihat keluarga kaya ini terkejut. Kemudian Hwarim dan juga Bonggil datang menemui Pak Jiyong, yang merupakan ayah dari bayi itu. Kemudian Jiyong menceritakan tentang keluarga mereka. Menurutnya banyak kejadian aneh yang menimpa keluarganya, termasuk abangnya yang meninggal secara tidak wajar. Saat itu Hwarim memberitahukan, sejak awal dia masuk ke rumah ini, bayangan gelap terlihat, dan menurutnya seseorang di antara leluhur mereka merasa tidak nyaman. Hwarim menyarankan untuk memanggil para ahli dan membongkar kuburan leluhurnya. Saat ini terlihat kalau wanita ini tidak percaya pada kedua dukun muda yang mereka temui hari ini. Dia mencoba untuk meyakinkan suaminya. Saat ini terlihat kalau bayi ini terus menangis tanpa henti. Keesokan harinya rencana pembongkaran kubur disetujui oleh pihak keluarga. Saat ini mereka sedang menuju lokasi pemakaman. Dan pria inilah yang bertugas memeriksa dan membongkar kuburan itu. Dia bernama Kim Sang-du. Saat ini dia sedang memeriksa makam tersebut. Menurutnya tempat itu sangatlah berbahaya dan dia tidak bisa melakukannya karena tempat itu sangat jahat. Kemudian Pak Kim pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Hwarim langsung mengikutinya. Saat tiba di mobilnya, dia bertanya pada Pak Kim alasan dia mundur. Pak Kim menjelaskan bahwa tempat itu sangat berbahaya dan akibatnya sangatlah fatal jika bermain-main dengan tempat itu. Menurutnya selama 40 tahun dia menggali tanah, baru kali ini dia menemukan tempat yang sangat jahat. Pak Kim bertanya pada Hwarim apakah dia melihat seekor rubah, karena bila ada seekor rubah di makam maka itu adalah pertanda terburuk. Saat malamnya, Pak Jiyong datang lagi menemui Pak Kim. Dia memohon supaya Pak Kim mau membantunya untuk menyelamatkan putranya itu. Pak Kim kembali menjelaskan, di tempat jahat yang tidak dikenal seperti itu tidak mungkin untuk melakukan pembongkaran. Tapi saat itu Hwarim menawarkan diri untuk membantu, dan dia bersedia mengadakan Desalgut, yang artinya sebuah ritual. Dan itu merupakan ritual pertama yang dilakukan oleh Hwarim. Dia bertanya pada Pak Kim apa yang harus dia lakukan saat pemindahan makam itu. Dan walaupun sulit, Hwarim akan berusaha melakukan ritual itu. Keesokan harinya, acara ritual pun dimulai. Hwarim dan juga rekan-rekannya sedang bersiap untuk melakukan ritual itu. Dan ritual pun dimulai. Saat ritual berakhir, orang-orang yang bertugas untuk membongkar makam langsung bergegas menjalankan tugas mereka. Setelah beberapa saat, makam pun berhasil dibongkar, dan mereka berhasil memindahkan peti jenazah. Saat ini seorang pria yang masih berada di lubang galian melihat seekor ular, dan pria ini langsung membunuh ular itu.
Dan ternyata ular itu adalah jelmaan sang iblis jahat yang mendiami makam itu. Saat itu terlihat kalau cuaca langsung berubah jadi mendung, dan pria ini terlihat ketakutan. Setelah itu hujan langsung mengguyur tempat itu. Saat ini Pak Kim memberitahukan pada pihak keluarga kalau mereka tidak bisa melakukan kremasi saat ini. Menurutnya arwah tidak akan kembali ke atas dengan lancar karena sedang hujan deras. Pak Kim menyarankan untuk peti jenazah itu disimpan di rumah sakit terdekat, dan pihak keluarga pun setuju. Mereka langsung menuju ke rumah sakit untuk menyimpan jenazah itu. Saat ini Pak Kim dan rekannya sedang membersihkan peti jenazah. Dia menyuruh rekannya untuk mengurusnya karena dia akan pergi ke suatu tempat. Ternyata saat ini Pak Kim datang menemui seorang biksu. Dia memberitahukan pada biksu itu bahwa ada sebuah makam tanpa nama di atas gunung itu. Tapi biksu ini juga tidak tahu banyak tentang makam itu. Dia menceritakan kalau dulu pernah ada rumor banyak perampok makam datang ke sana. Biksu itu juga menunjukkan barang-barang peninggalan dari para perampok yang menggali makam itu, karena semua perampok itu mati. Di rumah sakit terlihat seorang pria sedang berusaha membuka peti jenazah. Tapi saat itu Bonggil tiba di sana. Dia mencoba menghentikan pria itu, tapi sudah terlambat karena peti itu sudah terbuka. Saat itu Huarim langsung pingsan. Setelah sadar dia menjelaskan kalau ada sesuatu yang sangat jahat keluar dari peti itu, sehingga Huarim mimisan. Saat ini Pak Kim merasa sangat khawatir, karena dia tahu kalau hal buruk akan terjadi. Di lain sisi diperlihatkan saat iblis jahat ini, yang keluar dari peti tadi datang menemui pria ini. Iblis ini meminta pada pria tua ini untuk membukakan pintu rumahnya. Dan pria ini berpikir kalau iblis itu adalah ayahnya, sehingga dia langsung membukakan pintu. Dan pria ini langsung dihabisi saat itu juga. Saat ini Huarim berusaha untuk membawa arwah itu kembali ke petinya, dan mereka bersiap-siap untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah itu. Dan ritual pun dimulai. Ternyata saat ini Huarim berhasil memanggil arwah dan langsung memasuki tubuhnya Bonggil. Mereka berusaha keras untuk menahan arwah itu. Arwah itu berhasil melarikan diri karena dia ingin membawa pergi semua keturunannya bersamanya. Ternyata saat ini arwah itu datang untuk menjemput Park Ji-young dan langsung merasuki tubuhnya. Tapi untung saja Pak Kim tiba di sana. Dia berusaha keras untuk menyelamatkan Park Ji-young. Saat itu Park Ji-young memuntahkan banyak darah, dan arwah yang ada di tubuhnya terus berbicara. Di lain sisi, orang-orang ini berusaha untuk memindahkan peti mayat itu. Ternyata arwah ini tidak mau meninggalkan tubuh Park Ji-young. Dan kata-kata terakhir sebelum Park Ji-young dibunuh adalah rubah memotong pinggang harimau. Dan Park Ji-young pun tewas di sana. Di Los Angeles terlihat kalau bayi ini sudah mulai membaik, dan ibu dari si bayi terlihat sangat lega. Saat ini Pak Kim memberitahukan pada nenek ini kalau arwah dari leluhurnya sedang dalam perjalanan menuju ke Los Angeles. Saat malam tiba, ternyata arwah itu sudah tiba di sana. Dia langsung mendekati si bayi. Saat itu juga, bayi itu kembali menangis hingga keadaannya menjadi sangat kritis. Saat ini, Pak Kim berusaha keras menghubungi keluarga itu untuk mendapatkan persetujuan, karena proses kremasi harus dilakukan saat ini juga supaya bayi itu bisa diselamatkan. Dan akhirnya Pak Kim mendapatkan persetujuan dari mereka. Dan mereka pun langsung mengkremasi peti mayat itu. Saat ini bayi ini terus menangis. Arwah itu juga berusaha keras untuk membunuh sang bayi. Tapi untung saja mereka tepat waktu menyelesaikan proses kremasi, sehingga bayi ini bisa diselamatkan.